Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kita kembali memasuki segmen Sehat di Tengah Pandemi. Karena di sini kami ingin menyediakan ruang bagi Anda untuk bertanya. Karena berada di tengah pandemi mungkin Anda mempunyai keraguan untuk mengunjungi ke rumah sakit ataupun merasa belum terlalu serius sampai harus mengunjungi rumah sakit, tapi Anda ingin bertanya kepada dokter atau berkonsultasi. Nah, kami akan menerima pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Anda bisa mengirimkan melalui direct message ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau menanyakan langsung ke dokter yang akan terhubung bersama kita di nomor telepon 021 5366 0500. Nah, kali ini yang kita hadirkan adalah Dr. Dana Nur Prihadi, dokter spesialis anak dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami, dokter. Dokter, sebelum saya mengajukan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram, tadi kita baru saja ada beberapa informasi mengenai area wisata yang sudah mulai buka. Nah, ini mungkin memancing para orang tua yang mungkin kasihan begitu melihat anaknya di rumah sudah berbulan-bulan ingin mengajak mereka berwisata, tapi di sisi lain tentu saja khawatir dengan pandemi. Nah, mungkin dokter bisa kasih masukan, Dok, apakah sebenarnya bisakah mengajak anak-anak ke daerah wisata yang mungkin ada daerah wisata yang lebih aman jenisnya dibandingkan dengan daerah wisata lain, atau menurut dokter tetap saja walaupun sudah buka belum saatnya untuk mengajak anak-anak berwisata untuk keselamatan anak-anak sendiri, dokter? Ya, terima kasih. Menurut pendapat kita, sebaiknya kalau anak-anak di masa-masa pandemi yang saat ini, walaupun sudah dilakukan pelonggaran, yang paling bijaksana, paling aman adalah tetap di rumah. Oke. Dan kan ke tempat wisata, ke tempat pendidikan pun masih belum dianjurkan. Namun, nah ini ada namunnya lagi. Seandainya memang harus pergi ke tempat umum, misalnya tadi tempat wisata salah satunya, kita harus selalu memperhatikan keamanan untuk kesehatan anak-anak kita. Ya, seperti anjuran dari pemerintah maupun dari kalangan medis, bahwa kita harus selalu menjaga jarak satu dengan yang lain, walaupun itu di tempat umum. Tetap saat dia mau masuk ke tempat lokasi, terus kemudian saat di dalam tempat wisata pun kita harus tetap jaga jarak minimal 1 meter antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tetap pakai masker. Kadang-kala kita salah, pakai masker tapi lepas, kemudian pakai lagi, lepas. Ya. Sebaiknya kalau pakai masker, pakai terus. Ya. Terus kemudian kita seminimal mungkin untuk mengintervensi bagian muka. Itu di mana itu tempat masuknya virus itu. Jangan menyentuh wajah gitu, Dok, ya? Ya, betul. Sebelum kita buka masker, sebelum kita menyentuh, kalau memang ini kita harus cuci tangan. Terus yang berikutnya, ya tadi kita harus melakukan cuci tangan dengan sabun maupun dengan hand sanitizer sesering mungkin, apalagi kalau di tempat umum. Terus kemudian di tempat umum kita menghindari tempat yang tertutup, kecil, ventilasinya kurang bagus. Oke. Itu bagaimanapun itulah tempat-tempat yang riskan. Terus yang tidak kalah pentingnya, kalau seandainya terpaksa membawa anak-anak kita ke tempat wisata adalah membawa tempat makan, tempat minum, makanan sendiri, minuman sendiri, itu lebih bijaksana dan lebih aman untuk kesehatan anak-anak kita. Nah, begitu. Jajan itu beresiko begitu ya, Dok, ya? Ya, karena kita tidak tahu semuanya. Ya. Oke, baik. Tapi mungkin bottom line-nya adalah sampai saat ini disarankan sekalian tidak perlu dulu begitu ya untuk mengajak jalan-jalan begitu ya, Dok, ya? Ya. Oke, baik dokter, saya akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima lewat Instagram kami. Yang pertama dari @marnalusi. Halo dok, anak saya umur 8 tahun, dia pernah jatuh ketika naik sepeda sehingga lututnya robek dan berdarah. Nah, sudah hampir 2 minggu lukanya belum mengering, padahal sudah saya beri semacam antiseptik dan sudah saya tutupi plester. Sebenarnya cara seperti apakah yang harus saya lakukan untuk mengobati luka tersebut, dok? Ya,
terima kasih. Ini Ibu Marna Lusti ya. Ya. Marna Lusti. Ya, kalau anak kita atau ya yang tadi jatuh kemudian terdapat luka, kita sebaiknya langkah pertama adalah melakukan pembersihan pada luka tersebut. Ya. Pada kasus ini, apalagi sudah 2 minggu, paling bijaksana, paling baik, paling aman adalah dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa secara langsung. Yang kita khawatirkan apa? Apakah ada cedera yang lebih serius, tidak hanya robek, karena di daerah situ apakah ada ligamen atau tulangnya ada yang cedera, terus karena sekian lama kok belum ada perbaikan, apakah ada infeksi, ya, tambahan daripada proses lukanya tadi. Kita luka kalau tidak dibersihkan, kemudian ada kontaminan dari benda-benda atau zat-zat yang kotor, itu bisa mempengaruhi proses penyembuhannya. Jadi ya, kalau 2 minggu belum kering, ini sudah harus diperiksa begitu oleh tenaga medis ya? Harus, betul. Oke. Kalau pertolongan pertama yang terbaik apa sebenarnya dok kalau sampai terjadi robekan seperti ini pada lutut anak? Ya, terima kasih. Kalau seandainya baru terjadi anak kita luka ini, apalagi lagi musim naik sepeda, kita harus lihat dulu, ya, cederanya itu anak itu seandainya ada cedera tulang atau yang lebih serius, biasanya dia tidak mau menggerakkan anggota tubuhnya, kaki atau tangan, itu pasti ada keterbatasan. Seandainya kita rubah posisi dikit aja dia sakit sekali, nah itu berarti harus tetap ke dokter untuk dipastikan. Yang kedua, seandainya setelah jatuh anaknya tidak ada keterbatasan cara melangkah, berjalan, bergerak, mungkin ada luka, ya kita bersihkan. Yang pertama, seandainya ada kerikil atau pasir atau tanah, kita bersihkan dengan cairan desinfektan yang ada. Kemudian seandainya cuma lecet aja, saran saya tidak perlu diplester. Ya, kadang-kala kalau diplester tertutup, membuat lembab, apalagi kalau kita membersihkannya tidak bersih, akan terjadi infeksi sekunder yang pada luka tersebut. Oke. Jadi justru dibiarkan terbuka begitu ya kalau hanya lecet ya? Ya, betul. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @Maya Andela. Halo dok, saya mau nanya, jika bayi umur 8 bulan dia masuk angin lalu mual, apakah boleh badannya dikerok menggunakan bawang merah? Karena saya khawatir ingin membawanya ke rumah sakit di tengah pandemi seperti ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Ibu Maya Andela. Sebenarnya agak istilah masuk angin, ya, apalagi kalau pada bayi, apakah betul tuh? Karena masuk angin itu suatu gejala yang sangat umum, tidak enak badan, ya tadi demam, mungkin ada sedikit batuk semacam flu. Kalau pada bayi, ya tadi dikerokin ya, itu menurut pendapat kami atau saya sebagai dokter anak tidak dianjurkan. Yang pertama, kulit bayi masih sensitif, ya. Kemudian gerakan daripada kita melakukan kerokan itu mungkin bisa menimbulkan malah cedera, luka, ya. Kulit ya. Terus ya betul, iritasi. Terus yang kedua, anak itu alergi nggak dengan apa yang kita berikan? Ya, dalam hal ini tidak sedikit di praktik kita sehari-hari ternyata dia alergi terhadap bawang merah. Sehingga saran saya kalau memang tadi merasa ya tanda kutip kok masuk angin anak saya, coba anaknya panas enggak? Ada keluhan-keluhan yang lain tidak? Ya, kadang-kala apakah dia anak ini lapar, kemudian haus, kita lihat aja kulitnya. Apakah ada mungkin digigit serangga segala macam, itu bisa seolah-olah anak masuk angin tadi. Oke. Ya. Oke, itu yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga dok, dari @Dewi Aryani. Dok, akhir-akhir ini saya melihat bayi saya terus menangis dan meminum banyak susu serta sangat rewel. Ini kenapa ya dok?
Ini tidak dijelaskan sayangnya bayinya berusia berapa. Ya. Terima kasih. Secara definisi bayi adalah usia di bawah 1 tahun. Ya, jadi kalau umpamanya ada bayi rewel, ingin minum terus, itu yang kita pikirkan pertama adalah mungkin ini bayi lapar, haus. Oke. Apalagi kalau bayi ini di atas 6 bulan. Karena di saat itulah bayi membutuhkan namanya MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Yeah. Sehingga terkesan bayi itu kok haus terus, rewel terus, ya. Yang kedua, seandainya tidak, yang langkah pertama yang bijaksana ibu ambil adalah coba buka bajunya, lihat, ya, adakah tadi di kulitnya ada yang berbeda dari biasanya. Ya, kadangkala bayi rewel itu mungkin loh ya, apakah ada cedera atau trauma, itu sangat bisa bikin bayi itu rewel. Digigit serangga pun bisa, ya. Jadi sebelum kita memberikan obat-obat tertentu, coba cek demam tidak, ada cedera di kulitnya tidak, ada cedera di tangannya, kakinya, ya. Kalau seandainya dia tadi tidak ada, kita pertimbangkan tanda petik mungkin bayi ini kurang asupan daripada ASI atau makanan pendamping ASINya. Begitu. Oke, itu jadi pertimbangan untuk dicek juga oleh Ibu. Baik, dokter, kita akan jeda sebentar. Kita akan terima telepon dari pemirsa. Usai jeda berikut ini Anda bisa mulai menghubungi kami di 021 5366 0500 dan nanti dokter akan menjawab pertanyaan Anda seputar anak dan kesehatan anak.